varian baru virus corona kembali ditemukan di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut varian baru jenis B1525 ini ditemukan pada seorang pekerja migran Indonesia yang bepergian dari Malaysia ke Batam, Kepulauan Riau. Ya, satu spesimen pos di Februari dari PMI atau Pekerja Migran Indonesia Malaysia. Ini pasien COVID-19 di Batam, kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, seperti dikutip Kompas.com. Di Jayapura, Papua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengimbau peningkatan kewaspadaan atas lonjakan drastis kasus COVID-19 di Papua Nugini. Varian baru itu dicirikan penularannya lebih cepat. Ya. Dia belum secara final dibuktikan lebih mematikan, tapi yang sudah final dibuktikan penularannya lebih cepat. Dan jadi kita masih waspada kalau ada daerah-daerah yang naiknya tinggi, termasuk India, Filipina, dan Papua Nugini. Jadi Papua Nugini itu naiknya tinggi sekali dalam beberapa bulan terakhir. Jadi teman-teman yang ada di perbatasan mesti hati-hati. Iya. Ya, saya ke Pak Chandra. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama menyebut setiap virus selalu bermutasi. Menurut Chandra Yoga, mutasi virus COVID-19 dapat berdampak pada kemampuan deteksi tes PCR hingga tingkat keparahan penyakit. Ada dua hal ini, maksud saya virus SARS-CoV penyebab COVID-19 ini, sebagaimana virus yang lainnya akan selalu bermutasi. Sebenarnya virus yang lain juga selalu bermutasi dari waktu ke waktu. Kalau virus itu bereplikasi, bertambah banyak, maka dia bisa ada perubahan yang namanya mutasi. Jadi memang mutasi itu akan selalu terjadi. Itu yang pertama, kemungkinan dampaknya terhadap kemampuan PCR untuk mendiagnosis. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap penularan. Ketiga, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap berat ringannya penyakit. Dan keempat, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap efikasi vaksin. Jadi selalu. Selain Eropa, gelombang ketiga kasus positif COVID-19 terjadi di India. Kasus positif COVID-19 harian di India sempat mencapai angka 200.000 per hari, menambah peningkatan kasus positif dunia hingga 9% lebih. Tim Liputan, Kompas TV. Varian baru COVID-19 B1525 awalnya ditemukan di Inggris dan Nigeria dan kini sudah beredar di 40 negara di dunia. Dan di Indonesia, kasus pertama ditemukan di Batam yang diduga hasil perpindahan dari Malaysia. Langkah apa yang harus kita lakukan? Karena sebetulnya virus memang akan selalu bermutasi dan muncul varian baru. Kita bahas bersama Profesor Nidom Foundation, yang juga merupakan Guru Besar Biomolekuler Universitas Airlangga, Hairul Anwar Nidom, dan juga ada Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman Institute, Profesor Amin Subandrio. Prof. Nidom, Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Amin terlebih dulu. Pak Amin, apa yang bisa Anda sampaikan soal varian baru ini B1525? Kan kita kemarin sempat dibuat agak khawatir dengan B117. Ini ada baru lagi B1525. Apa bedanya? Apa yang harus kita waspadai? Ya, terima kasih Mbak. Jadi selama ini memang B117 itu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian tidak lama kemudian ditemukan yang varian mutan yang serupa dengan yang ditemukan di Jepang ya, E484K. Walaupun yang E484K yang ditemukan di Kalideres itu masuk dalam lineage yang berbeda, yaitu B11398. Nah, kemudian ditemukan lagi E484K itu yang di Batam. Tapi ternyata yang di Batam itu dia masuknya di lineage yang berbeda, yaitu B1525. Ya, yang B1525 itu memang masuk dalam variant of interest, ya. Jadi bukan VOC, variant of concern. Kalau B117 kan masuknya dalam variant of concern, ya. Jadi itu lebih serius. Oke. Nah, jadi lebih serius yang B117 dibandingkan B1525. Betul. Serius dalam artian apa, Pak?
Tadi yang kita dengarkan dari uraiannya Prof. Chandra, jadi mutasi-mutasi yang terjadi itu bisa menyebabkan beberapa perubahan sifat dari virus yang menyebabkan ini semuanya kemungkinan ya, dan tapi itu bisa berkombinasi. Jadi mulai dari dia tidak terdeteksi oleh PCR, dia menular lebih cepat, atau menyebabkan penyakitnya lebih berat, atau escape dari vaksin. Nah, masing-masing bisa menyebabkan salah satu atau beberapa dari perubahan tersebut, ya, dengan derajat keseriusan yang berbeda juga. Ya, kita kenal dulu ada di awal-awal ada mutasi yang menyebabkan penularannya misalnya 70% lebih cepat, ada yang bisa 10 atau 20 kali lebih cepat dan sebagainya. Jadi intinya setiap mutasi itu memang bisa menyebabkan adanya perubahan. Ya, karena punya sifat sendiri-sendiri ya. Betul. Pak Amin, tapi begini, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa B1525 ini paling tidak kita belum tahu, belum banyak tahu, tapi paling tidak sejauh ini tidak terlalu mengkhawatirkan dibanding B117 yang saat ini memang menjadi alasan naiknya kasus secara global, terutama di negara-negara Eropa. Tapi Anda tadi juga sudah menyebutkan soal E484K. Koreksi kalau saya salah, ini yang disebut IK ya, EEK ya. Ini apa sifat yang sudah bisa ditangkap apa dari yang E484K ini? Ya, yang E484K itu ada termasuk dari salah satu dua dari 4 yang perubahan itu ya. Jadi dia mungkin escape dari vaksin, kemudian juga dia mungkin ada peningkatan penularan dari satu orang ke orang karena dia memiliki afinitas ikatan dengan reseptor S2 itu lebih tinggi afinitasnya. Dari situ kemudian diekstrapolisikan dia bisa masuk ke dalam sel host secara lebih cepat dan menyebabkan meningkatnya penularan. Nah, itu yang paling dikhawatirkan. Tentu ada kekhawatiran lain apakah penyakitnya lebih berat. Tapi kalau kita lihat apa yang dialami oleh pasien di Indonesia, yang kasus pertama E484K itu, ya pasiennya sudah pulang, artinya bukan pasien yang berujung pada fatalitas, gitu ya. Tapi paling tidak dengan banyaknya mutasi ini yang harus dikhawatirkan adalah apakah nanti vaksin masih tetap bisa efektif atau tidak, kemudian penularannya lebih cepat, lebih mudah atau tidak, dan apakah masih bisa dites menggunakan PCR dan juga reagen yang saat ini ada, begitu ya? Itu yang harus kita pantau terus ya. Saya beralih ke Prof. Nidom. Prof. Nidom, begini, kan yang namanya virus itu memang sejak dulu kan akan selalu bermutasi. Nah, bila mana sebenarnya mutasi ini harus dikhawatirkan? Karena kalau dilihat COVID-19 terutama di Indonesia tampaknya masih akan lama ini. Ya, jadi sebelum saya menjawab, Mbak, saya memberikan apresiasi kepada Kemenkes. Jadi kenapa kita bisa segera mengetahui mutasi-mutasi ini? Karena Kemenkes itu sampai sekarang sudah mengirim 1.134 isolat yang whole genome, termasuk mungkin dari tempatnya Prof. Amin dan digawangi oleh Dr. Andani. Jadi ini dengan banyaknya virus ini dikirim ke G5, maka kita sebagai peneliti di Indonesia bisa mengamati itu. Jadi artinya bahwa sebetulnya virus corona ini dihitung oleh peneliti Inggris tidak secepat mutasinya di virus influenza. Dia hanya 1 bulan sekitar 1 sampai 2 mutasi. Tetapi dia bisa berkelit, Mbak. Saya belum menemukan istilah berkelit itu di Indonesia. Jadi dia bisa memutar diri, isomerasi. Nah, itulah yang menyebabkan virus ini bisa tahan terhadap baik obat maupun keadaan luar maupun berkelit vaksin. Ini maksudnya berkelit terhadap apa? Jadi dia tidak seperti virus influenza. Virus influenza itu langsung dia berubah mutasi. Jadi susunan tubuhnya akan melakukan pertukaran asam amino atau nukleotida. Tetapi virus ini
bisa berkelit dengan melepaskan satu tangan kemudian balik lagi. Jadi kayak kalau Mbak bisa bayangkan monyet bergantung itu, jadi tanpa melepas tangannya dia bisa berputar, kemudian kembali lagi pada posisi semula. Implikasinya? Itu yang menyebabkan dia bisa berkelit kemana-mana dan dia bisa melakukan mutasi yang tidak terduga. Jadi artinya dengan sebetulnya B1525 ini kan masih dalam kerangka 117 awalnya, tetapi di dalamnya ada mutasi lagi yang E489K atau EEK itu. Nah, itu yang kita khawatirkan dengan adanya mutasi yang E489 itu yang menyebabkan perubahan dari karakter dari virus ini. Yang tadi seperti Prof. Amin dan Prof. Chandra sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian semua. Nah, ini saya dengan melihat bahwa pemerintah sudah serius untuk mengirimkan serum virus-virus genomnya ke GSIDE, setidaknya bisa ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan karena perubahan virus, Mbak. Oke, Pak Prof. Idom sebentar. Ini gambar kami dapat dari Pak Nidom juga. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini apa ini, Pak? Ya, itu bioinformatik 3 dimensi. Saya ingin menggambarkan bahwa posisi mutasi itu ada di spike ini. Oh, ini sebentar. Ini yang B1525. Ya, jadi ada titik di tengah itu yang merah-merah itu yang menyebabkan dia menjadi suatu varian baru. Oke. Jadi itu yang titik merah itu adalah mutasi-mutasi yang terjadi. Oke. Jadi titik merah inilah adalah mutasi yang kemudian bisa memungkinkan si B1525 ini memiliki sifat yang berbeda dibandingkan mutasi yang sebelumnya ya? Betul. Nah, begini Prof, ini kan kalau kemudian dilihat, kalau kita melihat yang dulu ketika B117 ditemukan di Inggris, waktu itu ada jeda beberapa bulan baru diumumkan. Indonesia juga begitu. Kemarin ada varian sebelumnya itu yang membutuhkan waktu juga beberapa bulan. Waktu itu di Karawang ada 2 bulan. Ini kita tahu bahwa yang namanya genome sequencing kan pasti lama ya, pasti nggak mungkin dalam waktu sebentar begitu. Tapi apakah durasi antara antara penularan kemudian ditemukan, kemudian diumumkan sampai saat ini masih masuk masa batas yang wajar? Saya melihat kalau saya bandingkan dengan influenza itu masih masuk batas wajar. Tetapi kalau kita lihat dari virus-virus corona yang lain, itu sudah mengalami percepatan ini. Jadi kita harus memberikan kewaspadaan betul-betul terhadap situasi di lapangan. Termasuk juga penggantian sudah harus merevisi tentang sip vaksin. Karena sekarang kan ada 3 kelompok sekarang ini di Indonesia lah katakan. Bahwa virus Wuhan yang pertama, kemudian virus B117 lama, kemudian virus B117 baru yang di dalamnya ada mutasi EK itu. Ya. Itu. Oke, kenapa tadi saya tanyakan itu? Saya hendak bertanya nih, apakah saat ini genome sequencing di Indonesia itu memang sudah memadai dan sudah cukup cepat untuk kita bisa men-trace semua varian yang ada di Indonesia? Akan dijawab oleh Prof. Nidom dan juga Prof. Amin sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.